Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Mr. Kodari menjelaskan bagaimana kegigihan, jiwa petarung, dan jiwa pantang menyerah dari Prabowo Subianto, SB, dan juga Jokowi di perhelatan politik Indonesia, teman-teman. Dan Mr. Kodari juga menjelaskan bahwa ya Anies Baswedan harus belajar dari tiga tokoh tersebut. Wah, anak abah jangan tersinggung ya. Nonton dulu video ini sampai full. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Memang Pak Prabowo ini Kopassus sejati nih. Kopassus sejati dalam pengertian bukan hanya secara fisik ya. Kalau soal secara fisik kan udah selesai lah ya. Beliau sudah pasukan terbaik lah itu. Tapi secara mental, Bang. Ini Kopassus tulen ini, Bang. Mentalitasnya untuk terus berjuang gitu ya. Apa istilahnya itu? Maraton ya, lari maraton tuh, Bang. Apa istilah lain untuk lari maraton tuh ya, yang lari panjang betul itu dimiliki mentalitas itu oleh Pak Prabowo itu. Bayangkan, Bang, kalau kita bicara proses politik ya, dan kita ambil patokannya 2004 sampai 2024 itu 20 tahun, Bang. Beliau tarung kalah, akhirnya menang gitu, Bang. Gitu. Jadi dalam politik istilah Anda bisa mati berkali-kali itu ada game itu berlaku buat Pak Prabowo ya. Beliau ini punya aji-aji rawa rontek ini. Iya, luar biasa. Iya, rawa rontek kalau tembak mati kena tanah bangkit lagi, kena tanah bangkit lagi gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu pidato Anda bisa dijatuhkan berkali-kali tapi Anda terus bangkit. Ya saya kira itu bukan sekedar pidato, itu diimplementasikan oleh Pak Prabowo, dan itu saya kira salah satu karakter yang menonjol dari Pak Prabowo, bahwa dia punya daya juang, punya stamina itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat. Nah yang kedua, apapun kata orang pro kontra mengenai Pak Prabowo, tetapi beliau ini orang yang konstitusional. Buktinya tuh apa? Dia mendirikan Partai Gerindra, Pak, untuk meniti langkah-langkah politik menuju kepada presidensi. Anies kan juga mau bikin partai. Dia tahu, Bang, dia tahu bahwa ini aturan mainnya seperti ini, maka kemudian I follow the rules gitu kan, dengan cara apa? Dia ikut bahwa maju calon presiden harus punya partai politik. Ya ada miripnya juga dengan Pak SBY kan. Pak SBY mendirikan partai juga karena gagal kan sebagai calon wakil presiden. Iya. Tahun 2099 2001 ya, 2001. 2022 bikin partai, 2002 bikin partai, 2004 ikut pemilu legislatif dan langsung menang pilpres ya, Veni Vidi Vici gitu. Nah, Pak Prabowo mendirikan partai tahun 2009 dengan segala beratnya susah payahnya beliau jalani. Jadi Pak Prabowo betul-betul dia pendukung demokrasi, dia tahu aturan main, dia mendirikan partai politik, dia berproses dengan begitu panjang, dan ini ya tentu jadi pelajaran apa yang Abang bilang tadi. Kasus Mas Anies misalnya ya, Mas Anies ya kalau dia mau maju presiden lagi, memang dia harus belajar dari pengalaman panjang orang Prabowo dan pengalaman seorang SBY. SBY beruntung sekali ikut pemilu langsung sukses kan gitu kan. Tapi Pak Prabowo itu panjang, betul-betul mendaki gunung itu. Ya ini buat Pak Anies dan buat para pendukungnya, anak abah ya, pengalaman dari 2024 ini jadikanlah, atau kalau Anda mau belajar lihatlah pengalaman Pak Prabowo dan pengalaman SBY. Nanti Anda akan ikut jalannya Prabowo atau jalannya SBY, walau alam bisawab kan, nanti waktu akan menjawab kan, gitu Bang. Saya sudah mengatakan bahwa sebetulnya secara teori pada hari ini kalau ada orang yang paling potensial mendirikan partai politik di Indonesia namanya Anies Baswedan. Karena dia sudah punya pendukung yang konkret ya Bang ya, 25 juta orang, 25% suara. 25% suara di Pilpres 2024. Nah itu bisa dikonversi jadi pemilih partai. Nah, kalau kata
ketua relawannya sih ada 25 juta lebih orang yang siap gabung Partai Perubahan, teman-temannya. Bagaimana konversinya ya tergantung usaha beliau, strategi beliau, kepintaran beliau dalam mengkonversi itu. Tetapi ya Pak Anies itu juga peluang mendirikan partai itu jauh lebih besar dibandingkan dengan misalnya Pak Amin Rais atau nama-nama yang lain yang mendirikan partai. Partai Umat. Pak Amin ya kan? Rais itu ketika dia sangat populer saja di tahun 99, kan puncak popularitas Amin Rais kan tahun 99. Ya, Itu cuman bisa 7% ya. 7%, tapi menurut saya itu juga dikonfirmasi dengan hasil Pilpres, bukan 99 sih, tapi 2004. 2004 Pak Amin Rais ikut Pilpres, dia cuma dapat berapa? 11%. Untuk pilpres. Pilpres ya. Jadi memang sebetulnya perolehan suara PAN itu yang 7,1% tahun 99 itu tidak mengejutkan. Amin Rais itu populer di kepala orang kelas menengah, tapi di kelas menengah ke bawah nggak ada. Buat masyarakat menengah ke bawah tahun 99 itu ya tokoh itu ya Megawati. Gitu. Jadi pertanyaannya kan apakah sekarang seorang Anies punya stamina dan punya daya juang sebesar Pak Prabowo? Aduh, kalau udah juang sih mana ya? Itu saya kira nomor 2. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo, ini menarik nih kalau buat saya ya. Kebetulan perjalanan hidup saya tuh nggak seperti Pak Jokowi ya, yang ketemunya agak lama gitu ya. Ya memang susah juga ketemu karena saya di Pak Jokowi, beliau waktu itu lawan Pak Jokowi. Nah, tapi ada cara membaca Pak Prabowo itu dengan agak mudah. Karena apa? Karena beliau itu menerbitkan buku. Saya kira kalau mau paham Pak Prabowo itu baca bukunya. Yang pertama itu buku Kepemimpinan Militer jilid 1 dan jilid 2. Yang kedua buku judulnya Paradoks Indonesia. Saya nggak tahu itu kan kemudian diterbitkan ulang, apakah judulnya berubah atau tidak saya lupa. Tapi yang saya ingat itu judulnya Paradoks Indonesia. Nah, kalau buku Paradoks Indonesia itu bicara soal ekonomi dan politik di Indonesia. Nah, kalau bicara Paradoks Indonesia, concern Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sebetulnya sama. Bagaimana Indonesia jadi negara maju. Jadi saya nggak heran kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu klop. Kenapa? Mereka ini punya cita-cita yang sama, yaitu Indonesia negara maju. Iya. Kalau Pak Jokowi menyebutnya Indonesia emas, Pak Prabowo mungkin dulu kalau tahun 2009 itu menyebutnya Indonesia macan Asia. Iya, Asia. Sama aja itu sebetulnya kalau menurut saya. Yang juga benang merah yang sama itu atau irisan yang kuat itu adalah soal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Itu menonjol sekali di buku Paradoks Indonesia itu. Nah, itu yang diimplementasikan oleh Pak Jokowi dalam bentuk hilirisasi yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Pak Prabowo pun begitu gabung dengan pemerintahan Pak Jokowi pada periode 2019-2024, itu menemukan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia pikirkan dikerjakan oleh Pak Jokowi. Itu juga dinyatakan kan oleh Pak Prabowo kan dalam pidato-pidatonya kan. Wah, ternyata Pak Jokowi ini bekerja keras untuk rakyat, ternyata apa dikerjakan Pak Jokowi untuk kemakmuran rakyat gitu, bagi rakyat. Jadi itu yang sering saya pakai istilah bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu saling menemukan satu dengan yang lain. Jadi ya duetnya ini nih duet yang sangat alami dan sangat mudah kalau menurut saya. Saling memahami buku Kepemimpinan Militer kan? 1 dan 2 itu bedanya kalau buku 1 Pak Prabowo bercerita tentang orang-orang yang pernah berjalan bersama beliau dalam perjalanan hidup dan perjalanan karirnya. Ada 3 kelompok. Mereka-mereka yang pernah jadi atasannya, mereka-mereka yang pernah jadi rekan kerjanya, dan mereka-mereka yang pernah jadi anak buahnya. Dan itu detail sekali, Bang. Detail sekali. Berarti Pak Prabowo ini orang yang 1 setia kawan, 2 ingatannya panjang. Ingatannya 11 dari 100 Makanya ya kan. jangan aneh-aneh sama Pak Prabowo. Diingat terus sama dia. Itu kesalahan Anies. Kasih skor 11 dari 100 itu, Bang. Diingat terus sama Pak Prabowo itu. Jadi ada cerita-cerita di mana Pak Prabowo itu ya cerita-cerita kecil lah. Lagi apel, ketemu dengan pelatihnya pada waktu itu. Dia ingat. Senior-seniornya dia ingat semua kelebihan-kelebihannya.
dia ingat semua ajaran-ajarannya. Jadi ini seorang pembelajar kehidupan, Bang. Dia mampu menarik saripati pelajaran. Dan bukan hanya dari pimpinan, tapi juga dari kolega dan dari anak buah. Ya, dari anak buah. Itu menurut saya luar biasa tuh. 360 derajat, Bang, lengkap banget gitu. Jadi dia bukan cuma belajar dari yang atas-atas, tapi juga dia belajar dari yang bawah-bawah. Ya. Kalau bawah kan realitas. Iya, realitas kehidupan. Sama gini ya, bagaimana hal-hal yang kecil itu juga menjadi pondasi bagi pembelajaran seorang Prabowo. Nah, buku kedua itu tentang tokoh-tokoh dunia. Nah, jadi ini memang wawasannya betul-betul global, Bang. Baik pemimpin masa kini, masa yang silam beberapa waktu yang lalu, katakanlah tahun 45 dan tapi ada juga sampai yang belakang, Bang. Ratusan ribuan tahun ke belakang gitu. Jadi seorang Prabowo itu adalah memang pemimpin dan pembelajar kepemimpinan. Jadi dia sudah punya self image dan profile, saya ini pemimpin dan karena itu saya harus belajar dari kepemimpinan yang sudah ada ahli strategi, ada yang raja, ada yang panglima. Wah, Bang, dari segala macam latar belakang lah dan dari segala macam jenis peradaban. Nah, bagian kedua dari buku Kepemimpinan Militer Jilid 2 itu adalah buku-buku yang dia anggap penting, buku-buku tentang kepemimpinan, buku-buku tentang strategi militer gitu ya. Jadi ini menunjukkan dia seorang pembaca buku, seorang pembelajar dan seorang yang sangat-sangat intelektual. Jadi kalau bicara wawasan ya lengkaplah sudah Pak Prabowo itu. Wawasan kehidupan dari atasan, anak buah dan kolega, wawasan ilmu pengetahuan dari biografi para pemimpin-pemimpin dunia dan dari buku-buku hebat dalam dunia militer, dunia strategi dan dunia kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin yang intelek yang berwawasan sangat luas, ya Prabowo adalah orangnya. Itu Kan memang kita mengalami kesulitan ya. Bagaimana dalam diri seorang militer, di samping dia memahami strategi politik ataupun perjuangan militer yang lainnya yang secara luas, tapi juga dengan mempunyai intelektualitas. Ini kan sulit nih. Dalam diri Prabowo itu ini ada. Ini kan berarti sebenarnya ini satu kekuatan untuk kita bisa maju ke depan. Ada aspek yang memang militeristik, ada aspek rasionalnya gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa dari Mr. Kodari, bagaimana beliau menjelaskan terkait dengan buku-buku Pak Prabowo yang sangat yang mungkin itu menjadi karakteristik dari kepemimpinan Pak Prabowo. Dari cita-citanya untuk menjadi macan Asia, mengolah sumber daya alamnya sendiri, dan itu direalisasikan oleh Pak Jokowi dengan hilirisasi. Dan itulah yang membuat mungkin keduanya ini klop dan ada kesamaan visi dan misi untuk Indonesia ke depan, teman-teman. Dan bagaimana karakteristik kepemimpinan Pak Prabowo yang tercermin dalam bukunya Kepemimpinan Militer Jilid 1 dan Jilid 2. Dan yang menarik tadi Mr. Kodari mengatakan bahwa Mas Anies harus belajar dari Pak Prabowo dan juga SBY mungkin, teman-teman Karena dua tokoh ini kan orang yang ingin meniti karir di politik, yang memang ingin menjadi orang nomor 1 di Indonesia, kemudian membuat partai sebagai kendaraannya. Tidak kutu loncat seperti itulah, teman-teman pindah sana, pindah sini, tidak jelas warna badannya itu apa gitu. Sedangkan di politik ini kan kita harus jelas warnanya, teman-teman. Biar mengidentifikasinya itu enak gitu, asik gitu. Tidak abu-abu, tidak buram. Hari ini A, besok B. Wah, ini kacau, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.